Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususon aba'ana wa ummahatina wa jadi wa jadat manistama'nahu kadam bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi nggih istiqomah kita, mudah-mudahan taklim. Kita belajar taklim ini selalu dapat berberan berkah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga selalu dihindari dari hal-hal yang menurut perasaan kita itu kurang sek. Musibah, bala, bencana itu kan mengusik. Sudah mulai ya, memasuki musim hujan ini ada dua peristiwa yang sudah memulai. Contohnya seperti di Batu ya, tahu-tahu banjir bandang. Nah, beberapa hari yang lalu Gunung Semeru ujug-ujug meletus ya, dan melihat itunya mengerikan betul ya, melihat bagaimana meletusnya Gunung Semeru ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada lagi, maunya kan seperti itu. Memang negara Pulau Jawa kita khususnya itu kan dikelilingi oleh sabuk gunung berapi ya. Tahun berapa itu ada Kompas menayangkan ekspedisi ya, gunung berapi mulai dari Sumatera, gugusan ya, pegunungan di selatan Jawa ini sampai Sumatera, sampai Nusa Tenggara gitu kan, sampai Sulawesi ya, itu kan gugusan gunung-gunung berapi. Dan masih banyak yang aktif ya. Apalagi pawang-pawangnya sudah banyak yang meninggal dunia mungkin ya, kayak Mbah Marijan ya kan, pawang-pawang gunung berapi ya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Lumajang dan Malang ya yang kena musibah mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada berkahnya memang di wilayah yang banyak gunung berapinya itu memang daerahnya subur ya. Makanya tanah Jawa itu kan semacam suburnya minta ampun ya, subur. Kita teruskan malih nggih. Minggu yang lalu kita sudah masuk kita sudah masuk ke tiga kata kunci ya. Pertama dari mulai surat Al-Fatihah sampai ayat 170-an surat Al-Baqarah itu menerangkan iman, noto ati. Nah, sekarang beralih ke mulai noto dunyo ya. Noto dunyo itu diawali dengan memakan barang-barang yang halal. Nah, sekarang minggu yang lalu kita noto dunyo kaitannya dengan penataan keadilan. Nah, kaitannya dengan kisos kan penataan keadilan. Rasa, kenapa pembunuhan dulu
yang diawali untuk noto keadilan, karena yang paling berat itu adalah menjamin rasa keadilan akibat dari hilangnya nyawa seseorang kan itu. Makanya kita sudah masuk pada hukum kisos. Ada beberapa ayat tentang kisos. Itu minggu yang lalu kan seperti itu. Sekalipun hukumannya harus dibunuh, ya dihukum mati, tetapi kalau paman ufiya lahu min akhihi syai'un, kan Gusti Allah masih memberi alternatif bil ma'ruf. Saya teruskan lagi, wa adaun ilaihi bi ihsan. Jadi Gusti Allah memberi patiba'un bil ma'ruf wa adaun ilaihi bi ihsan. Zalika kan itu takhfifum mir rabbikum wa rahmatun. Nah, kan sampai. Jadi kisos ini, jadi Islam itu ada 3 pidana itu. Pertama hudud. Hudud dari kata had. Hudud itu pidana yang jenis kejahatan dan hukumannya langsung dijelaskan oleh Gusti Allah. Al-Hudud bil Islam itu ada bukunya, Pak. Jadi ada yang muttafaq, itu ada 6 jenis kejahatan besar, mulai dari zina, menuduh orang berbuat zina, mencuri, saribul khomer, ya itu nanti kita akan sampai ke situ. Nah, yang kedua kisos. Kisos itu enggak akibat seseorang membunuh, saking nekat membunuh seseorang. Membunuh ini ada 3 jenis nanti dalam Islam itu yang dihukumi itu. 1 qatlul amdi, membunuh dengan sengaja. Ayat tentang kisos ini hubungannya dengan qatlul amdi, ada ya sengaja, memang saking jengkele, saking getinge, saking sakit hatinya tak pateni. Nah itu, nah cuma bunuh. Yang kedua syibhul amdi, ya setengah disengaja. Yang ketiga qatlul khoto, pembunuhan gara-gara tidak disengaja, keliru, niatnya nggak membunuh orang tapi gara-gara ya. Nah, yang ketiga takjir, ada juga pidana takjir. Pidana takjir itu untuk kejahatan-kejahatan yang tidak dijelaskan oleh had dan kisos, ya, tetapi memang kategorinya kejahatan, ya, kejahatan. Nah, nanti ada ini jenisnya apa saja. Nah, kalau takjir ini hukumannya diserahkan kepada hakim, kepada negara. Jadi hakim itu institusi negara, Pak. Jadi yang berhak menghukumi itu oleh Gusti Allah, itu setelah Gusti Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, yang kedua kepala negara. Nah, jadi yang punya hak untuk menghukum itu kepala negara. Nah, karena kepala negara tidak mungkin langsung melakukan hukum kecuali zaman Rasul. Zaman Rasul itu kan karena wilayah kekuasaannya masih sedikit, kejahatan yang yang dilakukan oleh para umat yang melakukan kejahatan itu siapa? Ya orang Islam. Jadi hudud juga orang Islam, kisos juga orang Islam, termasuk juga takjir juga orang Islam. Faedahnya hukuman diberlakukan bagi orang Islam itu ada 3. Pertama untuk mendidik, ya kapok dulu, ya, lil jajri, untuk membuat orang itu kapok. Makanya dalam Islam eksekusinya itu tidak disingitno, diperlihatkan di depan orang banyak eksekusinya itu. Sebagai seseorang yang sudah diputusi melakukan kejahatan, dan yang memutuskan itu hakim, Pak, tidak boleh dihakimi sendiri, harus institusi negara yang memutuskan dia salah tidaknya itu. Ini yang harus dipahami, ya. Tidak boleh balas dendam dilakukan oleh seseorang, ya. Jadi
harus oleh negara. Nah, setelah negara memutuskan, eksekusinya itu harus di depan umum, di depan publik, tidak boleh disingitno. Ya, kenapa? Dalam rangka lil jajri, membuat orang kapok supaya tidak mengikuti kejahatan yang sama. Yang kedua litakdib, yang mendidik, ya, supaya ternyata. Yang ketiga litaubah. Jadi orang yang sudah melakukan kejahatan itu kalau dihukumi berdasarkan norma yang diajarkan di dalam jarimah bil Islam atau al-hudud bil Islam itu sebagai taubat. Jadi mati itu sama husnul khotimahnya. Jadi kalau panjenengan zina, tahu tadi hukum rajam, mati itu dihukumi husnul khotimah. Ya, kalau orang membunuh dikisos, ya mati itu. Kategorinya ceritanya seperti itu. Nah itu, dan dinilai oleh para ahli hukum itu, hukum Islam ini memang jaminan rasa keadilannya itu betul-betul ini tidak membuat orang menyimpan dendam berkelanjutan, berkepanjangan. Oleh karena itu sekalipun ini membunuh, kalau memang ada. Nah, kalau tidak dilakukan hukuman seperti ini, ya dikhawatirkan kejahatan itu merajalela, hilang sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin akan hilang sama sekali kejahatan itu. Oleh karena itu ada aparat penegak hukum, ya karena memang kejahatan itu selama ayat ini berkumandang, selama itu pula kejahatan itu ada. Jadi jangan dikira setelah Al-Quran itu turun kejahatan tidak ada. Justru ketika Al-Quran menjelaskan seperti ini, kejahatan itu tetap ada. Cuman solusi mengatasi dan menghukumi kejahatan itu ya dengan cara wa adaun ilaihi. Nah kita teruskan, wa adaun wa alal qatili adaun. Seandainya kalau orang yang membunuh itu dimaafkan oleh keluarga ahli waris si terbunuh, ya, wa alal qatili maka ikut tetep ing atase sing kang wong kang mateni adaun iku memenuhi kewajiban denda. Nah, lidyati yaitu dengan denda. Dendanya dulu dihitung berdasarkan nilai kejahatannya itu diimbangi dengan unto, ya. Dan berapa pun minta ilaihi marang wong kang karena diberi maaf. Nah, itu. Seandainya ada orang yang membunuh, ya sudah, akhirnya keluarga yang terbunuh itu ya kado, kalau sudah jadi ya sudahlah, ini kita maafkan, mungkin karena khilaf, karena orang melakukan kejahatan itu sebetulnya di luar kontrol akal masa. Makanya kan ada hadis la yadizani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasruku syarik hina yasruk wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu melakukan zina kalau dia sadar ketika mau melakukan itu masih ada iman, masih ada kesadaran. Tidak mungkin orang itu akan mencuri kalau ketika mau mencuri itu ada iman, ada rasa takut kepada Gusti Allah. Begitu juga orang yang dendam, kesumat sampai mateni itu tak mungkin akan mateni kalau ketika akan mateni itu akalnya sehat, ada kesadaran. Nah, makanya merawat kesadaran itu mahal dalam Islam itu, merawat kesadaran itu. Makanya kan la taghdab innal ghadaba minasyaiton. Jangan marah. Sungguh marah itu adalah perbuatan setan. Ya. Wangel tapi Bu ngilangno ati sakit itu angel. Bahkan awet, yang paling awet itu sakit hati, tapi jangan dirawat Bu sakit hati itu nggih. Sebab kalau jenengan merawat sakit hati nanti yang rusak itu juga fisik. Banyak penyakit fisik itu diawali dengan atine selalu sakit. Apa dendam, apa kecewa, apa sakit hati itu memang berat. Makanya Islam ini yang paling berat itu sudah masuk ke noto ati.
Makanya ayat itu kurang lebih dari 6.234 atau ayat itu hampir 70%-nya itu adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan noto ati. Coba jangan kalau nggak percaya pirsani itu. Dari mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan ati semua itu. Na'budu, nasta'in itu yang paling berat itu kan sudah na'budunya hati. Na'budune fisik. Koyo-koyoke ya na'budune hati, khusyuk kan itu. Na'budune hati itu kan khusyuk. Kemudian ridho, ikhlas, sabar, semuanya hati semua itu muaranya kan angel. Sabar itu bukan Pak sabar diomong, tapi hati sabar itu kan itu geraknya hati. Sabar, ikhlas apalagi itu kan hati semua. Khusyuk, ikhlas, sabar, ridho, rela, berkorban itu kan hatinya dulu yang ditoto. Kalau atine atos, atine yang nyengkelit harus angel. Mau beramal fisik itu ya, sangat ditentukan oleh generator hati itu. Kalau buatan percados ya monggo. Bahkan omongan saya, omongan elek pun metune sajane kerenteke saka ati. Makanya Islam itu ya hampir 70% lah kalau kita petakan untuk berayat Al-Qur'an itu bayangkan. Rasulullah saja 13 tahun di Mekah itu belum berhasil, bukan 1 hari 2 hari Bu, 13 tahun bayangkan beliau di Mekah baru berhasil secara lumayan itu setelah hijrah ke Madinah. Dan di Madinah itu kurang lebih ya 10 tahun lah, 9 tahun sekian bulan, tapi seling membulatkan 10 tahun. Nah 10 tahun itu ternyata berhasil noto fisik, berhasil noto sosial, berhasil noto ekonomi, berkat keberhasilan noto atinya dulu, noto imannya dulu. Nah setelah imannya ditoto dengan baik, maka yang lain itu ngikuti. Ya. Makanya di sini ilai bi ihsanin, yaitu sebagai sesuatu yang memberikan gambaran kebagusan. Zalika ingkono mengkono hukum yang menjelaskan adanya pemaafan kan. Al hukmul mazkuru min jawazil qisosi wal affi anhu ala diyati. Jadi zalika itu maksudnya adanya hukum yang sudah dijelaskan oleh Gusti Allah terkait dengan min jawazil qisosi, saking adanya pilihan di dalam hukuman kisos. Di sini kan kewenangan, kebolehan, wal afi, dan adanya unsur pemaafan. Nah itu anhu saking kisos. Jadi paman ufya lahu itu bagi keluarga terbunuh Bu, yang paman ufya lahunya itu. Nah, dengan apa pergantian kisos, pembantian hukuman pembunuh lagi, yaitu alat diati, dengan diganti di diat. Wat ma'ibi ihsanin takhfifun mir rabbikum, tashilun mir, sebagai hukuman yang meringankan. Jadi walaupun sudah begitu, contohnya lagi zina, dalam Al-Quran itu praktis zina itu tidak akan bisa dibuktikan kalau menurut pembuktiannya yang dijabarkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran. Orang zina itu harus ditonton oleh paling tidak 4 orang. Ditonton dibuktikan betul. Makanya hakim yang memeriksa perkara pidana dalam Islam itu dibekali ilmunya, itu luar biasa, harus dibekali khusus ya. Bagaimana? Makanya kan ada istilahnya turukul isbat,
alat-alat pembuktian, Pak. Jadi ngapunten ini yang tanya minggu yang lalu. Jadi di kita ini dalam Islam tidak boleh dilakukan adanya hukuman berdasarkan balas dan dendam. Ada turukul isbatnya, ada metode, ada cara untuk pembuktiannya itu. Dan ada alat bukti. Ya. Alat bukti yang asyhadah, ada yang apa namanya. Ya kita gak usah terlalu inilah sing penting mudah-mudahan ojo sampai terjadi kejahatan-kejahatan yang pencurian. Nah itu ya. Sekarang sudah hati-hati Bu, kita harus waspada di zaman sekarang ini karena namanya pencurian, penjamretan. Nah, makanya ibu-ibu kalau keluar rumah jangan memamerkan ininya tuh apa. Itu di tempat saya itu belanja pagi kados ngeten iki mantun subuh melijo. Sumerep melijo Bu nggih. Melijo nggih. Melijo. Kemudian tetangga itu belanja ya setiap biasa depan rumah gitu. Tahu-tahu karena gak berhijab kemudian pakai kalung. Ibu-ibu kan habis pagi itu biasanya kalau yang tidak ngerti aurat pakaiannya masih pakaian tidur nggih sing gak ono apa gak ono guluke napa gak ada kerahnya itu loh Bu disaut ya yang anaknya biasa nyupiri saya ke sini itu di belakang rumah ya kan jamret ngilang langsung ya lumayan 15 gram Bu. Berapa 15 gram nah, kalau dihitung sekarang. Kalau yang 24 karat itu berapa Bu? 700.000 ya 1 gramnya yang normal. Kalau yang 80% berapa? 540 apa 550. Lebih baik tumbas niku mawon. Kalau mau nyelengi emas jangan di leher atau di lebih bagus yang diantam situ loh Bu. Nah, ada yang 1 gram ya Bu ya, ada yang 10 gram, ada itu. Ada sertifikatnya sehingga kalau meninggal itu ya iso ngewarisi anak emas 1 kilo. Nah, mudah-mudahan nggih Bu. Jangan dipakai Bu, ya dipakai ini rawan sekarang. Ya kalau itu. Ada juga anak kecil pakai cincin sampai itunya hampir patah itu apa jerijiknya itu, Masya Allah. Sekarang tuh merajalela lagi. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena penegakan hukumnya tidak membuat orang kapok. Makanya dalam Islam itu tidak mengenal pemenjaraan, Pak. Karena pemenjaraan itu sebetulnya di samping pemborosan juga tidak lagi bisa orang mendidik, bahkan lebih canggih. Apalagi kalau membaca berita-berita di penjara itu justru tempat apa ada yang mengendalikan peredaran narkoba macam-macam. Nah, bahkan ada yang pulangnya lebih ngeri lagi karena belajarnya tambah lebih canggih. Makanya Islam tidak mengenal adanya hukum penjara. Di samping juga pemborosan anggaran negara, yang kedua tidak membuat orang mendidik baik yang pelaku maupun orang lain yang akan melakukan kejahatan yang sama, itu tidak mendidik. Itu alasannya itu mengapa Islam tidak mengenal namanya pemenjaraan. Hukumannya langsung kalau sudah betul-betul. Nah di Aceh itu diadakan eksperimen apa namanya penegakan hukum syariat, tapi saya belum ke sana. Ya saya kepingin sebetulnya. Ya, jadi ya itu. Takhfifun sebagai keringanan atau sampai kemudahan dari Gusti Allah min rabbikum saking pangeran sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh ya. Warahmatun dan juga wujud kasih sayang ya. Haitsu wassa'a fi zalika walam hatim wahidan minhuma kama hat
hatama alal Yahudi ala Nasara. Jadi Gusti Allah memberikan rahmah, memberikan kasih sayang juga kepada orang Islam dengan adanya keringanan hukuman, dengan adanya pengalihan hukuman dari mestinya dihukum mati tetapi diwajibkan denda. Tetapi ingat, pamani atada ba'da zalika falahu azabun alimun. Pamana sopone wong i'tada kang nglewati batas, ya. Sapa siman, ya maksudnya orang yang membuat kejahatan di sini. Idolama, ya tegese yaitu orang yang melakukan kezaliman dengan adanya dola pembunuhan, ya. Jadi tidak ini baik yang memberi keringanan hukumannya dengan adanya diat itu, jadi tidak zolim, itu tidak melampaui batas, ya. Paman semua ia tada kang melewati batas sapa siman ba'da zalika sause mendapatkan pemaafan. Jadi jangan ketika dimaafkan justru dia bereporia. Nah, bahasa kerennya itu nih, waduh, ya, itu palahu maka iku tetep pada simani tada azabun alimun utawi siksa kang nyakit akan aimu limun tegas kang ngelara akan alim. Itu alim dengan alim itu beda. Disinilah pentingnya kita tentang makharijul huruf ketika kita maos Al-Quran. Jadi alimun dengan alimun itu sudah beda itu. Alim alamun, jadi kalau alimun itu orang pinter, orang alim. Kalau alimun menyakitkan, ya, alimu limun tegese ngelaraake fil akhirati ing dalam akhirat binari dengan dibalas masukna neraka au fid dunya bil qatli, yaitu atau di dunia juga akan mendapatkan hukuman hukuman mati. Walakum lan iku tetep ing atase sira kabeh fil kisosi ing dalam ananipun hukuman kisos hayatun utawi kehidupan baqaun adim. Jangan dikira jadi dengan kisos itu sebetulnya dibalik hukuman kisos itu sama dengan kita ini merawat kehidupan secara luas. Karena apa? Kalau hukuman mati tidak ditegakkan secara tegas, secara adil, akan menimbulkan warisan dendam yang akibatnya bisa menimbulkan perang. Dan ini ayat ini turun untuk melihat bagaimana akibat konflik pembunuhan di zaman jahiliyah yang selalu melahirkan perang antar suku, ya, primitif, ya. Jadi perang konflik horizontal, ya. Konon ketika kita di tahun berapa itu kasus Sambas itu mengerikan itu. Kasus di Maluku juga kan mengerikan juga itu, perang antar suku, antar beda pemeluk agama itu. Makanya kita berupaya lah, makanya la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq itu nih. Kisos ini bagian dari illa bil haq ini, jadi supaya rasa keadilan ditegakkan. Jadi kalau sudah bantai-bantaian bakal ngeri. Saya ini termasuk orang yang tidak kuat melihat darah, darah. Kalau ada darah, termasuk laki-laki yang tidak terlalu melihat darah. Baqaun adimun. Jadi dengan penegakan hukum kisos itu sebetulnya jangan dilihat karena seseorang dihukum mati, tetapi dibalik hukuman mati itu sama dengan merawat yang lain, ya. Karena akan yaitu bisa melahirkan orang-orang yang tidak akan melakukan perbuatan yang sama, kan ada takdibnya itu. Begitu juga akan membuat kekapoan bagi orang yang. Terus yang ketiga, termasuk keluarga yang
terbunuh juga merasa terobati, ya, merasa keadilannya terpenuhi, tuntutan keadilannya itu. Oleh karena itu diteruskan, ya ulil albab, ho tiang-tiang ingkang duwe akal. Ya ulul albab adawil ukul, tiang-tiang ingkang akalnya sehat. Masa ulangi lagi, kalau akal kita sehat itu tidak mungkin orang itu akan melakukan kejahatan, itu tidak mungkin. Karena terkontrol, kesadarannya itu terkontrol. Oh ini dudu hakku, iki dudu bagianku. Nah, ini. Dan kalau dia ketahuan akan merasa malu, ketun. Karena apa? Li anal qatila ida alima anahu yuktalu. Li anal qatila kana setune wong kang mateni ida alima maka tatkala ngerti kalau sing wong mateni itu anahu utawi satune wong kang mateni iku yuktalu bakal dipateni itu. Jadi kalau dia membunuh itu tahu kalau hukumannya itu akan dihukum mati, maka orang yang akan membunuh itu berpikir karena akalnya sehat. Irtada'a fa ahya nafsahu, karena bagaimanapun ketika panjenengan ngaos dengan Yai Salam terkait dengan ad-daruratus syar'iyah, termasuk merawat ruh itu kategori darurat yang keberapa, Bu? Hibdul yang keberapa? Nun sewu nggih. Karena ini kan sudah hibdul mal, itu sudah terakhir ini. Bismillah. Alhamdulillah. Nah Ibu, yang keberapa Bu? Hibdun nafas itu Bu? Yang kedua setelah agama kan, yang pertama hibduddin, yang kedua hibdun nafas, yang ketiga hibdul akal, yang keempat hibdun nasl, yang kelima hibdul mal. Mosok hafal kula kali panjenengan. Nah, padahal kemarin sudah hibdul mal ya. Hibdul mal, yang hibdul mal terlalu panjang itu. Pertama hibduddin, kalau dengan agama wajib merawat. Makanya agama yang kita rawat itu agama yang memang betul-betul menjamin kebenaran hakiki, menjamin kebahagiaan hakiki, menjamin kemaslahatan hakiki. Gitu. Jadi ini pahyan nafas ini termasuk kategori hibdun doruri yang kedua. Sehingga ketika jadi berurut untuk agama sekalipun mengorbankan nyawa itu dibenarkan. Untuk menyelamatkan nyawa sekalipun mengorbankan akal itu juga tetap harus diselamatkan. Contohnya ketika mapanid duro ghairu baghin wala adin fala isma'a alaih. Contohnya dalam rangka merawat supaya jiwa ini nyawa ini tetap nyatu dengan jasad kita. Suatu ketika dihadapkan ke dalam kondisi di mana tidak ada makanan apapun selain bangkai, maka boleh dimakan karena nyawa ini wajib dirawat. Yang ketiga akal sehat, makanya kan mabuk-mabukan gak boleh. Kemudian pikiran-pikiran yang merusak akal. Nah, ngapunten ini saya tidak anti ya, termasuk ngerokok. Mengapa ngerokok itu banyak orang yang memakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan? Karena ketagihan merokok itu bisa mengurangi kepentingan untuk belanja yang lebih penting. Nah, itu aja masalahnya. Nah, itu. Tapi saya bukan anti rokok loh, monggo kalau mau merokok monggo. Saya sediakan kok. Kalau di ruang yayasan itu jangan khawatir bapak-bapak, tak sediakan asbak. Tak sediakan ruangan khusus untuk bukan no smoking, jadi untuk NU smoking. Jadi boleh ngerokok itu. Kalau saya tetap masih memberikan kebolehan sebab rangkai, tetapi ya itu tadi jangan sampai goplah. Ada ulama-ulama dulu itu, dan ngerokok bukan urusan sekarang Pak, urusan zaman dulu sudah ada rokok. Makanya dulu ada hukumnya namanya tadkhin wal qahwah,
ada kitab yang membahas masalah rokok dan kopi. Jadi kalau bapak-bapak perokok minum kopi sekarang itu bukan sesuatu yang baru ya. Ulama-ulama Islam tahun 1300-an Hijriah atau 400-an Hijriah dulu itu sudah membahas namanya at-tadkhin wal qahwah, kopi dan rokok. Jadi gak keliru jadi jangan dianggap rokok itu sesuatu yang baru hanya karena sudah ada Sampurna, ada gudang garam baru ngomong rokok. Tidak, rokok itu dari dulu, Pak. Nah, mengapa dalam Islam itu rokok banyak yang tidak memberikan rekomendasi kalau tidak? Nah, karena sedikit banyak itu bisa melahirkan ketagihan ya. Ketagihannya inilah yang mengurangi kesadaran ya. Gara-gara gak ada rokok istrinya gak dibeli belanja. Nah itu naudzubillah. Boleh ngerokok asalkan belanja istrinya juga dipenuhi ya. Masa beli rokok rajin ya, infak untuk anaknya ngaji di madrasah apa di masjid nunggak kan gak pantas. Nah itu oleh karena kalau sudah seperti itu ngerokoknya harus leren ya kan. Makanya sekarang di Indonesia itu semakin mahal harga rokok itu. Bukan berarti saya anti rokok, Pak, tidak, monggo. Jadi ini saya hanya memperjelaskan mengapa ada orang yang tidak merekomendasikan merokok karena mengurangi ulil albab, mengurangi kesadaran berpikir. Tapi ada juga hanya kalau tidak merokok justru tambah bingung. Nah, saya katakan boleh ngerokok. Ya. Kalau merokok mempercepat usia, belum tentu. Yang ayah saya perokok itu usianya 94 tahun, Bapak. Jadi jangan dikira kalau merokok itu memperpendek usia. Urusan usia itu bukan urusan rokok, urusan Gusti Allah. Ngapunten nggih. Jadi jangan tersinggung bapak-bapak yang merokok ya. Memang ada sebagian ulama yang saya bukan melarang itu tidak merekomendasikan. Kan lebih keren bahasanya, tidak merekomendasikan itu karena sedikit banyak akan mengurangi la'alakum tattaqun, la'alakum menawa sira kabeh ikut tattaqune dados tiang-tiang ingkang takwa. Karena apa? Di sini khususnya takut untuk melakukan pembunuhan. Ya. Gambaran takwanya di sini ini menghindari daripada pembunuhan. Nah, di sini ada tafsir waman aroda qatlahu fa syuri'a. Waman lan sopone wong arodakan mikarep sopo siman qatlahu ing mateni hukuma kepada siman pasyuri'a maka ditegakkanlah hukuman. Makanya tadi para ulama akhirnya menjabarkan pembunuhan itu ada 3 jenis, sengaja, semi sengaja dan tidak disengaja. Lalakum menawa sira kabeh ikut tatakun padha wedi sira kabeh al-qatla ing pembunuhan. Jadi berharap dengan hukuman kisos, dengan adanya upaya untuk menegakkan keadilan akibat seseorang melakukan pembunuhan, dalam rangka supaya yang lain pun kalau sudah ditegakkan hukuman mati seperti itu mukhafatal qawadi, menghindari supaya merasa takut untuk melakukan pembunuhan. Karena apa? Karena akan diancam hukuman mati. Ngoten serius. Jadi hukuman dalam Islam itu memang sangat ideal karena yang ngatur Gusti Allah sendiri. Dan setelah ayat ini seperti ini, sebetulnya Gusti Allah itu maha pirsa. Kalau suatu ketika manusia ini duwe watek kepingin mateni, dewatek kepingin mateni ya. Makanya ketika di awal surat Al-Baqarah itu kan malaikat usul, Gusti nopo panjenengan dados akan manusa, padahal manusia itu sudah digambarkan akan selalu gelut dan akan menumpahkan darah.
wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Sementara kula niki jarene para malaikat selalu memandangkan. Tetapi usulan malaikat sing kados ngeten niku gak dipangestoni kali Gusti Allah, justru disalahkan. Jadi Gusti Allah ini ya memang disitulah ujian. Jadi kalau suatu ketika ada orang yang mateni itu memang malaikatnya sudah memprediksi. Tapi Gusti Allah lebih tahu juga. Aku ngerti kalau meneh manusa iku ana sing ngelanggar, ana sing bangkang, ada yang bahkan melawan kehendak Gusti Allah. Itu ngerti Gusti Allah itu. Tetapi ada keadilan yang ditegakkan oleh Gusti Allah dengan rohimnya Gusti Allah itu kan. Rohmannya ini memang bersifat umum, kalau rohimnya itu kan membuktikan Gusti Allah itu maha adil, karena rohim itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman yang taat kan itu di akhirat nanti ya itu. Jadi kalau di dunia itu memang untuk membuktikan kalau Gusti Allah itu maha segalanya, apa yang akan terjadi itu Gusti Allah sudah pirsa. Nah disitulah kenapa ada khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Kan itu rukun iman yang keenam itu kan qada dan qadar, khairihi wa syarihi. Jadi sudah pirsa meneh manusa akan terjadi paten pinaten, bahkan perang. Makanya sampai ada ayat perang segala itu. Ngoten kutiba alaikum. Kutiba wis den wajib akan ay purido tegese wis den pardu akan alaikum ing atase sira kabeh ida hadara adakumul mautu tatkala kita semua kalian semua ada di ujung kehidupan. Ida hadara tatkalane teko ahada ing sira asal seorang ing sira kabeh opo al mautu mati ay asakaratul maut. Jadi Gusti Allah sudah mewajibkan kepada kalian semua ketika kalian itu ada di detik-detik mau mengakhiri hidupnya di dunia ya. Ai asbabuhu tegas sebab kematian intaroka khairon. Nah ini kemarin in taroka yen lamun ninggali sapa kalian ya ahad ini ya. Tarokanya kepada ahad bu. Nah itunya itu fa'ilnya itu meninggalkan apa khairon ing harta dunia. Maka kutiba apa yang diwajibkan kutiba ini kan kalimat fi'il ya naibul fa'ilnya alwasiyatu ya fi'il yang mabni majhul yang pasif telah diwajibkan kepada kalian semua ketika kalian sedang berada di sakaratul maut, di detik-detik mau menjelang mengakhiri dunia ini, itu kalau mau meninggal dunianya sadar. Tapi kalau mau meninggal dunianya sudah koma berbulan-bulan bertahun-tahun seperti konon salah mantan Perdana Menteri Israel itu sudah 8 tahun sampai fisiknya itu dimakan belatung katanya yang dipiralkan itu belum meninggal dunia. Nah, ini ketika kita ini makanya biasanya kalau orang ini ahli ibadah gak kakean ngerasani uang, gak kakean dosa, mau meninggal dunia itu mesti berwasiat. Ada tanda. Jadi 40 hari sebelum meninggal dunia sebetulnya orang yang akan meninggal dunia itu sudah memberi tondo. Nah kalau dalam kondisi seperti itu kita masih sadar, maka segeralah kita itu menulis wasiat. Walaupun ayat ini nanti ada yang merevisi ya, karena bagi ahli waris tidak ada wasiat, tetapi wasiat itu penting memang. Bahasa Maduranya atau testamen itu penting ya. Nah bila perlu sampai sekarang makanya dalam Islam ini ada pola-pola
bagi bapak-bapak atau ibu-ibu ketika sudah tua biasanya mulai toto-toto, satu toto-toto dum-duman hartanya, belum waris Bu itu, dum-duman hartanya itu ya iki tak gawene umah sak tanahe sak surate, sing nomor 2 tak kei umah sak tanahe sak surate. Bahkan ada yang apa bekali mobil barang itu, rumah tanah sak mobile siji-siji. Ada yang seperti itu, toto tata supaya ada. Nah, apa boleh tidak? Padahal kita belum meninggal dunia sudah mendum-dumkan aset kita kepada anak. Boleh, ya itu Mas boleh. Asalkan ada semacam fakta integritas. Itu ada surat pernyataan dari anak-anak jenengan yang sudah mendapat bagian masing-masing itu, nanti kalau ayahnya atau ibunya meninggal dunia jangan sampai tukaran. Sebab menurut hukum itu belum sah membagi harta dari orang tua kepada anaknya kalau dia belum meninggal dunia. Kategorinya itu hibah, itu bukan waris, menghibahkan. Kategorinya hibah dari orang tuanya kepada anaknya itu boleh itu, tapi statusnya hibah, mengalihkan pemilikan dari seseorang kepada orang lain secara sukarela. Ada kata sukarela itu. Kalau ada, nah bagaimana kalau ada pihak dari anak ini yang tidak terima, ya disitulah orang tua harus bijak supaya tidak menimbulkan cemburu. Sebab sekecil apapun Bu, kalau sudah urusan waris nanti kalau sudah menimbulkan sekecil apapun itu mesti ono molo. Makanya orang tua yang bijak sebelum meninggal dunia biasanya menghibahkan. Jadi hukumnya tuh hibah. Oleh karena itu yang paling benar kalau ibu dan bapak mau menghibahkan seperti notariskan. Jadi jangan asal di lisan atau hanya di atas materai yang sudah saya menghibahkan kepada anak rumah satana, menghibahkan kepada ini kepada itu. Dinotariskan Bu, supaya nanti kalau sudah meninggal dunia kita, anak kita tidak saling konkuren. Konkiren, bukan konkuren itu sama sebangun dalam matematika, ya konkiren. Nah, kutiba telah den wajibaken opo al wasiatu tegese wasiat bi kutiba wa muta'alliqu ida imkanat terfiatan. Jadi di apa wal marfuun dibaca ropa, al wasiatu itu tafsirannya dibaca ropa. Kenapa? Karena ini muta'alikun bi kutiba. Nah, ini penjelasannya saja Bu, penjelasan status kalimatnya mengapa dibaca al wasiatu, karena statusnya sebagai naibul fa'il dari kuti itu dalam bahasa Arab, dalam sunnah. Nah, karena ida hadoro ahadukum mautu itu bisa dianggap sebagai kalimat bersyarat, maka ada jawabnya. Pal yusi tegese wajib membuat wasiat. Boleh. Nah, bedanya dengan hibah dan wasiat itu apa? Kalau wasiat itu berlakunya setelah meninggal dunia. Jenengan hanya nulis saja. Nulis nanti si A takai umah yang di Darmo Permai, yang si B takai umah yang di Margerjo Indah, si C tak beri umah yang di mana di Citraland namanya. Boleh, tapi tertulis dulu. Mereka nanti awakmu oleh umah yang di Citraland, oleh di Margerjo Indah, oleh di Darmo Permai setelah ayah meninggal dunia. Berlakunya wasiat itu setelah seseorang meninggal dunia. Makanya di sini idza hadara ahadakumul mautu,
tatkala kalian semua ada di ujung masa akan meninggal dunia. Bagi siapa wasiat itu? Lil walidaini, bagi kedua orang tua. Sebab anak meninggalkan harta, orang tuanya masih ada, anaknya meninggal dunia, maka ayah dan ibu masih dapat bagian warisan dari anaknya. Makanya saya sering menyarankan kalau ada seseorang meninggal, cepat satu yang harus di elmoni itu, pertama bapak dan ibu. Kalau ditinggal meninggal dunia oleh suaminya atau oleh istrinya, jangan menangisi dan mengeluhkan, kok duluan sampean, kalau mau kawin lagi, yuk kawin lagi ibu. Karena apa? Sudah sendiri-sendiri. Dan jangan berpikiran di dunia, di akhirat nanti jenengan akan gimana nanti kalau saya nikah lagi nanti tidak ketemu dengan suami saya. Jangan berpikiran seperti itu, karena setelah meninggal dunia itu semua urusan itu sudah selesai bagi seseorang. Nah, itu makanya gak boleh, itu kan 3. Pertama, kalau orang yang meninggal dunia jangan diomong kembali, karena mereka sudah selesai urusannya di dunia. Makanya gak oleh ngerasani wong tiang sing sampun pejah. Makanya upayakan kalau jenengan wafat, upayakan mewarisi sesuatu yang tidak menimbulkan cemoohan. Kalau kita sudah gara-gara JJ ini akhirnya gak rusak tatanan dunia, kan gak boleh. Itu satu, gak boleh itu. Nah yang kedua, diupayakan orang sudah meninggal itu jangan dipikirkan, oh kalau begitu apakah nanti saya akan ketemu dengan mantan suami di akhirat nanti. Gak usah mikir. Kalau ibu mau nikah, ya nikah saja. Bapak mau nikah, ya nikah saja. Karena kita sudah sendiri-sendiri di akhirat itu sudah wa ahsa kula syai'in adada. Saya sering menyarankan terutama ke bapak-bapak itu kalau sudah meninggal. Saya punya bibi meninggal dunia di Jawa. Begitu saya takjiah itu, yang saya sarankan pamannya itu kan, pamannya suami dari bibi saya itu tak suruh nikah segera. Anak-anaknya tak doktrin, ayahmu harus segera kawinkan. Kasihan dirawat oleh anak itu tidak senyaman dirawat oleh istri. Nggih Bu. Ya, istri itu luar biasa merawat kepada bapak-bapak itu. Makanya sebaik hatinya anak, mesti ada masa-masa tertentu yang membuat ya ternyata betul. Nah, ada yang besok bulan Januari tak suruh nikah, kemarin minta izin ke saya, mau ya alhamdulillah sudah ketemu calon jodohnya, kata tak suruh nikah. Ibu-ibu juga begitu, kalau yang masih muda itu kalau ditinggal suami segera cari suami lagi, jangan membiarkan hidup sendiri. Ngapunten Bu nggih. Ya, itu. Karena apa? Karena jujur saja, istri itu hanya akan tenang ketika ada yang melindungi. Gitu. Makanya jangan mau kalau gitu tidak akan ketemu dengan suami saya lagi. Saya gak menganut paham yang salah. Kalau sudah menikah, nikahlah, segera nikah. Setelah idahnya habis. Makanya kan ada asalah idah. Wal akrobina, dan keluarga dekat, anak, kemudian cucu, anak angkat. Dalam Islam Bu, anak angkat bukan ahli waris ya, tetapi berhak mendapatkan wasiat. Islam tidak mengenal tabani, pengangkatan anak. Bil ma'rufi ay bil adli, dengan adil. Makanya saya tadi kenapa harus kita notariatkan, supaya jelas-jelas status hukumnya apa, dokumen hukumnya jelas. Terus sudah nilai nominasi kimahnya atau harganya sebanding anak A. Jadi kalau panjenengan hibah jangan sampai ada perbedaan nominasi kimahnya, itu harus roto. 100 juta ya 100 jutaan, 1 miliar 1 miliaran. Nah berbeda dengan waris. Kalau waris memang ada purutnya, ada ukuran tertentunya. Suami ditinggal istri meninggal dunia, kalau punya anak dapat 1/4. Istri kalau ditinggal suami meninggal dunia punya anak dapat berapa Bu? 1/8. Hafal.
Dari mana 1/8 itu? Nah, ini perlu di kita ini menganut hukum gono gini, Bu. Ada namanya hukum gono gini. Jadi hak aset suami dan aset. Jadi begini, jadi coba nanti harus betul-betul cermat lah. Harta bawaan istri mutlak menjadi milik istri. Harta bawaan suami bagian dari kehidupan keluarga. Makanya kalau punya rumah itu jangan dianggap warisan bapak sendiri. Rumah itu harus dihitung juga. Kalau pembelian rumahnya setelah panjenengan berumah tangga, maka rumah itu ada separohnya milik istri. Jadi kalau meninggal dunia itu yang dibagi ya bukan semuanya. Ya setelah dipisahkan dulu gono gininya. Supaya betul-betul terjadi bil ma'ruf. Ini Bu, bil ma'ruf ya, kalawan adil, kalawan say. Jadi kata ma'ruf dalam Al-Qur'an artinya tidak selamanya mesti bagus. Ma'ruf itu bagus. Wa ashiruhuna bil ma'ruf. Gaulah istri-istrimu itu dengan patut. Ma'ruf di situ untuk membahagiakan Pak, artinya itu. Di sini juga begitu. Lil walidaini wal akrobina bil ma'ruf. Kata ma'ruf di sini maksudnya adil, ya. Tidak menimbulkan hakkon alal muttaqin. Hakkon itu kalawan itu bener, hak alal muttaqin ing atase ketetapane kanggo tiang-tiang ingkang takwa. Ngoten. Kita teruskan nanti. Jadi begini, jadi urusan harta ini tolong kalau ibu-ibu bapak-bapak yang asetnya banyak mau membagikan kepada anaknya sebelum meninggal dunia, tolong niatannya hibah. Yang kedua, supaya lebih adil, tidak menimbulkan kongkiren nanti kalau setelah meninggalnya dinotariatkan. Kalau murah notari paling berapa itu? Ngurus akta hibah pemberian kepada anak itu. Yang ketiga, kalau anaknya nanti walaupun ayahnya sudah meninggal dunia ingin membalik namakan aset dari atas nama bapaknya menjadi atas nama yang bersangkutan yang mendapat hibah, itu sudah sah. Tuh. Tetapi niatan hibah, jangan niat waris, belum waris itu namanya baru hibah. Nah kalau wasiat itu baru berlaku kalau orangnya jadi wasiat dan waris itu baru berlaku setelah meninggal dunia. Nah cuman wasiat itu dibatasi, tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan aset yang dimiliki seseorang. Ngoten serius nggih. Ayo yang mau tanya monggo Pak. Nah itu kaitan dengan monggo. Nggih. Nggih, ngapunten Pak, Ibu dulu ini. Nggih. Matur suwun ngapunten nggih. Sakjane Bu, antara kita dengan orang meninggal itu tidak pisah. Hanya kebetulan kita punya jasad saja sehingga kita tidak tahu bagaimana orang yang meninggal ya. Tapi kalau panjenengan punya watak indigo itu bisa melihat. Jadi sebetulnya orang meninggal itu bukan tinggal di kuburan. Makanya dalam Islam itu ziarah kubur itu bukan nyambangi suami kita yang meninggal di sana atau istri kita yang dikubur di sana, tetapi dalam rangka tadzkiratul maut saja. Makanya kan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, terusannya hadis kan li tadzkiratul maut. Jadi memang kita ziarah kubur itu bukan berarti kita nyambangi kalau yang meninggal dunia sedang bersemayam di kuburan, tidak. Hanya dalam rangka bagaimana kita ingat mati kalau orang itu akan dikubur seperti itu, seperti bapak kita, istri kita, anak kita dan yang lain. Dalam teorinya Imam Ghazali dan Ibnu Rushdi, orang meninggal dunia itu kan hanya terpisah antara kita dengan mereka itu karena kita masih punya jasad. Tapi kalau jasad kita sama-sama tidak adanya nanti berkenan.
Jadi kalau ada orangnya masih kelayapan di mana, kalau ada yang tahu itu ya nggak salah sebetulnya. Cuman karena ini aspeknya meta indra, aspek goib, ya jadi kita itu. Jadi bukan itu Bu, itunya itu. Nah yang kedua, kenapa kita ini nyelameti nahlili 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian haul, itu kan mendoakan, niat kita mendoakan. Mendoakan itu sebetulnya tidak berwaktu, yang benar itu tidak berwaktu. Kan ya kan? Karena idamatabnu adama ingkoto'a amaluhu ilamin salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin solihin yad'u lahu. Yad'u itu fil mudhari, selamanya anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi bukan berwaktu selamanya. Nah, mengapa ada unsur berwaktu? Nah, ini sebetulnya itu unsur tradisi untuk membangun namanya penghormatan secara kolektif. Nah, itu. Makanya ya, mahapunten nggih. Makanya Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari itu tidak merekomendasikan namanya haul itu. Kalau di dalam tulisannya beliau Yahya Hasyim Asy'ari. Dan ulama-ulama lain masih memberikan itu, makanya ada haul. Haul itu mingeti. Makanya ketika haul itu yang diceritakan itu manakibnya. Manakib itu cerita-cerita yang baiknya. Seperti manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi panjenengan kalau waos apa yang diwaos ketika tulisan tentang manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kan biografi yang baik-baiknya. Yaitu supaya kita ini meniru. Karena ada pepatah Arab itu tasyabahu bil adim fa inna tasyabaha bil adim falahun. Kamu itu nirulah hidup menjadi orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang baik. Fa inna tasyabaha bil adim falahun. Kalau kamu bisa mengingat, bisa meniru orang-orang yang seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, falahun, akan ada kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ngoten serius nggih. Jadi ngoten Pak nggih. Nah, kita terus besok mawon Pak nggih. Nah, ini gitu Bu. Jadi kalau mboten percaya, makanya Ibu jangan terlalu jangan terlalu apa ya. Karena itu sudah sendiri-sendiri ya. Wala taziru waziratun wizra ukhronya sudah sendiri-sendiri. Al-Fatihah.